Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ini dengan teman-teman semuanya sudah bergabung beberapa? Ada beberapa ini ya. Coba saya cek dulu ya teman-temanku semuanya. Ada Mas Dimas, ada Mbak Ima, ada Mbak Umi, Vita, Diana, Mas Yusuf juga sudah gabung nih ya. Beberapa teman-teman yang lain, monggo yuk untuk teman-teman yang lain, silahkan langsung diajak bergabung ke Zoom kita. Tapi untuk itu coba teman-teman nanti dimulai dari sekarang ya, karena kita menggunakan Sepada ini sebagai share saja sebelum kita mengawali perjumpaan kita. Tiap kita nanti misalkan ada Zoom ataupun ada Google Meet, link akan saya share di Sepada ya. Saya share akan itu di Sepada. Nah, teman-teman kalau apa-apa, kalau membuka link atau apa, itu langsung kliknya via Sepada ya. Untuk apa? Itu nanti sebagai gambaran untuk teman-teman absensi. Jadi tiap hal apapun yang saya post di Sepada, mohon untuk teman-teman semuanya nanti mengklik ya di Sepada itu. Karena itu nanti di sistem Sepada akan dijadikan fungsi absensi di situ. Jadi kalau kita Google Classroom kan harus manual tuh kalau pengen lihat seperti itu. Nah, di Sepada nanti kita sistemnya otomatis. Jadi teman-teman kalau ngeklik dan itu semua akan saya setting ya, baik ini waktunya masing-masing. Jadi hanya bisa terbuka berapa kali kayak gitu. Jadi teman-teman langsung klik. Seperti halnya kemarin ya, teman-teman sudah menyelesaikan pretest ya. Saya iseng membuat pretest untuk teman-teman dan saya sudah ngecek juga beberapa hasilnya. Teman-teman cukup aktif juga untuk ikut. Itu semua juga ke-record ya. Nanti semuanya bisa dilihat dan bisa dipantau seperti itu. Sebelum kita memulai, ini sudah beberapa ya. Saya kok tidak bisa melihat semuanya nih. Monggo teman-teman yang lain untuk untuk diajak bergabung ya, agar kita bisa langsung lanjut gitu perkuliahan. Share screen dari saya, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Selamat pagi nih teman-teman. Halo. Sudah, Apakah Pak. sudah ya? Gimana kabarnya nih guys? Sudah menjalani berapa nih? 2 minggu kemarin ya, mohon maaf sebelumnya kita belum bisa berjumpa daring lagi ya secara layar ya, karena kemarin beberapa saya masih mengikuti pelatihan dan juga ada kegiatan di rektorat. Jadi ini alhamdulillah di kesempatan kali ini teman-teman bisa gabung dan kita bisa jumpa lagi ya via tatap muka secara daring seperti ini ya. Ini kemarin saya tunggu-tunggu juga nih teman-teman. Dan alhamdulillah kita bisa jumpa. Alhamdulillah teman-teman sehat semuanya ya. Sehat-sehat semua ya teman-teman Alhamdulillah, pokoknya. Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Jaga kesehatan dan juga jaga kondisi untuk teman-temanku semuanya. Ini kalau ada yang sakit langsung saja untuk istirahat dan dicek dulu kesehatannya karena kita masih dalam protokol dan juga masih di masa pandemi seperti ini. Oke. Untuk statistika ya, alhamdulillah di semester ini teman-teman gabung lagi bareng saya. Setelah kemarin juga kita di semester sebelumnya kita berjumpa di beberapa mata kuliah. Kali ini di statistik di semester ke depan, sedikit saya akan share beberapa materi ya, yang mana nanti jadi gambaran untuk teman-teman lebih mengetahui dan mengenal statistik seperti itu. Kemarin di pertemuan 1 dan 2, saya sudah share materi ya, beberapa materi yang mana teman-teman saya kira pasti juga sudah membuka dan membaca ya. Nanti capaian kita untuk di materi-materi yang ada, saya harap teman-teman bisa nanti tahu tentang batasan dan juga mampu menjelaskan dari batasan materi statistik yang ada. Lalu juga teman-teman bisa menjelaskan dari pengertian statistik yang kemarin juga sudah teman-teman baca ya. Lalu fungsi dari statistik atau kegunaannya dan macam-macam dari data yang ada. Lalu pengertian populasi sampel dan juga jenis-jenis datanya, dan nanti kita akhiri untuk fokus kita di pertemuan 1-2 ini untuk urutan pengumpulan data dan juga cara mengumpulkan data seperti itu. Teman-teman udah baca semua ya? Ayo, ada yang belum baca kah?
Kemudian saya sudah cek juga di pretest ya, udah bagus juga beberapa. Dan saya harap teman-teman nanti juga ke depan bisa mengikuti ya, karena ada post test juga nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya. Dan kita juga pasti nanti ke depan akan menerapkan UTS dan juga UAS di pembelajaran akhir kita. Begitu ya, seperti pertemuan kita selanjutnya. Ini saya bacakan tadi. Oke, karena teman-teman juga sudah membaca, ini saya sedikit review lagi ya. Apa sih statistika? Dan mungkin kalau teman-teman udah baca, ada yang bisa menjelaskan satu kata. Kalau teman-teman dengar dan baca statistika, itu apa sih? Satu kata aja yang menggambarkan. Ada yang mau menjelaskan coba? Mbak Ima? Mas Joko udah gabung belum nih, Mas Joko? Saya jujur soalnya ini belum terlihat ya, teman-teman. Oke? Apakah ada yang... Oh, Mas Joko udah ya, udah masuk ini ya, Mas Joko. Terima kasih udah datang, Mas Joko. Karena ini saya kalau buka via full gini, jadi saya tidak terlihat semuanya teman-teman semuanya. Dan ini teman-teman mungkin tidak live juga, on off cam semua, memang karena mungkin jaringan juga terbatas ya guys. Tidak apa-apa, nanti sambil jawab aja kalau ini. Gimana ini kalau kita dengar statistika dari yang teman-teman udah baca kemarin? Ya, statistika sendiri ya, kalau teman-teman udah baca kemarin, itu kan kita rangkum ya, itu ilmu untuk mengumpulkan, menata, menyajikan, dan menganalisis, lalu nantinya bisa kita menginterpretasikan dari data yang ada untuk kita bisa jadikan itu suatu alat atau untuk membantu untuk pengambilan keputusan agar kita bisa efektif dalam mengambil keputusan. Seperti itu ya. Jadi statistika gampangnya ya kayak gitu aja guys. Mengumpulkan, menata, lalu menganalisis dan menyajikan dan menginterpretasikan data kayak gitu aja. Jadi ada data, biasanya data macam-macam ya, data di misalkan data kependudukan di RT kayak gitu ya, data apa ya, data jumlah penjualan misalkan. Nah ini contohnya aja data kependudukan di RT nih, misalkan ini kependudukan di tempat Mas Joko nih ya misalkan, dan namanya Pak Syakirun, Pak Wahid, Pak Katimon dan sebagainya. Itu kan ada umur-umurnya. Nah biasanya Pak RT pun dari tingkat Pak RT pun sudah bisa menggunakan data itu untuk praktek statistika sebenarnya. Misalkan apa dengan kategori data. Oh, usia bawah 16 tahun. Oh, 16 sampai 64 tahun. Oh, lebih dari 64 tahun seperti itu misalnya. Itu merupakan data dari statistika ya. Kita mengolah dan mempraktekkan statistika. Dari data mentah lalu kita distribusikan, lalu kita biasanya kita tampilkan dalam bentuk histogram ataupun grafik dan juga diagram seperti itu ya, seperti ini ya. Simpelnya seperti itu. Jadi teman-teman untuk mengenal ini review saja ya, karena mungkin teman-teman juga udah baca. Jadi kita mengenal statistika itu yang penting tuh kita nggak usah takut kayak gitu. Karena apa ya, statistika pada akhirnya nanti kita pakai juga gitu. Jadi kita dalam hal agribisnis kita gunakan untuk analisis produksi misalkan. Lalu dalam hal ternak, lalu dalam hal kelayakan usaha. Semua tuh kita menganalisis by data. Jadi data kita analisis dan kita pakai statistika untuk kita pakai dalam memilih ataupun memberikan opsi keputusan-keputusan yang bisa kita terapkan seperti itu. Misalkan pemasaran nih ya dalam agribisnis. Kita tuh harus meneliti dulu pangsa pasar kita apa kayak gitu. Kita menjual untuk apa, menjual berapa banyak. Nah, kita pakai statistika di situ ya untuk menganalisis supaya kita apa menerapkan misalkan tadi Mas Joko jualan misalkan kita jualan sepatu ya udah opsinya ke pangsa pasar yang mana. Nah itu kita bisa menggunakan untuk ramalan penjualan jadi penjualan kita tepat dan sesuai seperti itu dan bukan ramalan dukun loh ya kita anak agribisnis dan akademisi yang sudah terukur jadi kita pakai statistika ya kita mendukunkan diri ya dengan alat statistika. Bukan dukun-dukun Mbah Dukun ya. Kita bisa lebih menghitung dengan statistika. Nah, jenis-jenis statistika atau macam ragamnya ya. Ada statistika deskriptif dan juga ada induktif. Apa sih bedanya? Yaitu statistika yang deskriptif itu biasanya untuk menggambarkan, jadi mendescribe sesuatu ya. Dari data yang sudah dikumpulkan, lalu kita describe. Seperti tadi data Pak
RT tadi ya, itu kan kita mendescribe, jadi data statistika deskriptif. Jadi kita mendescribe data yang ada. Oh, sebaran umur di bawah 16 tahun seperti ini. Oh, data umur 16 sampai 64 seperti ini. Itu kita describe ya. Lalu ada juga analisis statistik induktif atau induktif. Itu untuk digunakan sebagai fungsi untuk mengetahui tentang sebuah populasi ataupun sampel ya untuk kita analisis gitu. Dan pastinya di induktif ini ada populasi dan sampel di dalamnya. Dan nantinya kita bisa menginterpretasikan dan menarik kesimpulan. Nah, induktif itu bedanya seperti itu. Ada kita penarikan kesimpulan. Misalkan gambaran tadi Mas Joko ya, jualan sepatu tadi ya. Kita harus komunikasi dulu nih ke tim promosi ataupun pemasaran kita. Kita menganalisis dengan statistika dari pangsa yang kita mungkin tuju ya. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan, oh, kita jualan di tingkat milenial saja, di umur 20 sampai 25 atau 20 sampai 30 tahun. Nah, itu tuh induktif. Jadi statistik induktif. Gitu guys. Jadi kita analisis statistika itu nggak usah takut. Mungkin teman-teman di zaman SMA ya udah pernah dengar statistika ya. Pasti dengar karena di matematikanya akan ada statistika ya. Dari situ kan mungkin kadang kita aduh susah sekali kayak gitu, permutasi kayak gitu mungkin ya. Kalau teman-teman pernah dengar ya. Nah, kayak gitu kita bisa pakai untuk alat itu untuk hal yang lebih menyenangkan seperti itu ya. Oke, lanjut untuk populasi dan sampel. Apa sih populasi? Yaitu sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang benda-benda dan yang kita pakaikan objek itu secara luasan seperti itu. Dan sampel, apa sih sampel? Ya, itu merupakan bagian dari populasi tadi kayak gitu. Nah, kenapa sih kok kita harus memecah ini sih guys? Kenapa harus memecah populasi dan sampel ini? Adakah yang bisa memberikan penjelasan? Mungkin teman-teman yang lain, kenapa kok kita dalam statistik itu harus memecah populasi dan sampel? Ayo, ada yang mau menjelaskan, memberikan gambaran? Yang udah gabung nih, udah banyak nih, udah. Oke, silahkan. Izin menjawab. Iya, silahkan. Mas Joko. Mungkin populasi sama sampel dipisah itu supaya adanya sampel itu bisa mewakili atau nanti mempermudah Pak dalam kita mencari data-data yang nantinya digunakan untuk membuat sebuah laporan dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak. Karena kalau populasi kan terlalu banyak, mungkin kita butuh beberapa sampel terlebih dahulu, kita cari datanya, mungkin bisa mewakili lah yang nantinya menjadi rata-rata untuk sebuah data dari populasi tersebut. Seperti itu Pak. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas Joko atas penjelasannya. Dan jadi sebagai gambaran gitu ya, sebagai gambaran kecil untuk nanti kita pakai datanya seperti itu ya. Itu bagus sekali penjelasannya, sangat excellent. Jadi bagus sekali Mas Joko, terima kasih penjelasannya sangat-sangat tepat. Dan juga tadi kan saya tanya di statistik kenapa kok kita harus menggunakan sampel. Nah itu tadi udah dijawab Mas Joko ya. Jadi kita menggunakan sampel tuh ya udah kita pakai contoh terkecil atau suatu bagian dari populasi saja untuk kita gunakan di statistik untuk mempermudah kita menganalisis data. Terima kasih Mas Joko ya. Mas Joko ini udah menjawab bagus sekali. Tadi semakin hari Mas Joko ini semakin sudah cukup memahami ya. Jadi sering aktif juga. Saya suka sekali Mas Joko ini dan teman-teman monggo. Jadi teman-teman semuanya bisa aktif seperti Mas Joko ini guys ya. Nggak apa-apa, nanti sambil tanya, sambil mungkin kalau nggak tahu ataupun pengen memberi masukan, langsung masukkan aja. Ataupun via chat di kolom Zoom ini ya. Insya Allah nanti kita saling terbuka aja untuk perjalanan di semester ke depan ini ya. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Joko atas masukan dan informasinya tadi ya. Teman-teman semuanya udah dijelasin juga Mas Joko. Kenapa kok di statistik kita harus pakai sampel? Nah itu tadi. Kita hanya butuh untuk sampel saja untuk nantinya kita bisa mengolah dan menganalisis sebaran data yang sangat luas untuk populasi seperti itu. Nah, dan menjawab hal yang lain juga, kenapa kok kita pakai data untuk sampel? Itu karena kita nanti juga bisa mendescribe ya jenis-jenis data ya, jenis-jenis data dalam analisis statistik. Jadi kita bisa golongkan lagi. Itu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif itu apa sih? Ya, biasanya kalau data kita dengar kualitatif
itu biasanya kita berhubungan dengan non-angka. Jadi misalkan apa, kayak yang sebaran tadi, misalkan jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku. Nah, misalkan Mas Joko tadi, sepatunya apa ya? Data kualitatif dari sepatu. Ya udah, jenis kelamin. Misalkan, oh, ini sepatunya untuk sepatu pria atau sepatu wanita. Nah, itu kita kelompokkan, namanya data kualitatif. Jadi data yang tidak terlalu terukur ya, non-angka, seperti itu. Dan ada data kuantitatif, yaitu data yang kebalikannya kualitatif. Jadi kalau kualitatif ini non angka, ya ini udah pasti berhubungan dengan angka. Itu data discrete dan juga data continue. Jadi discrete misalkan jumlah mobil sebagian luas, sebagian besar gitu ya. Jumlah TV terjual, jumlah karyawan kayak gitu. Jadi nilainya itu khusus, biasanya berupa bilangan bulat gitu. Nah, kalau data continue biasanya itu data berurutan, guys. Jadi berat badan, luas wilayah, jadi berurutan kayak gitu. Ataupun bentuk bilangan yang biasanya bisa pecahan juga gitu. Jadi continue gitu datanya. Itu ya, ini sebagai gambaran saja. Oke. Dan untuk realisasinya, kenapa kita statistik mendekati di bagian data ini ya, itu sebagai gambaran bahwa kita memakai statistik itu untuk pendekatan pencarian data atau kita mengumpulkan data. Jadi langkah awal untuk kita melakukan statistik di analisis statistik itu ya kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu apa aja sih? Ada data yang namanya data primer dan data sekunder. Nah, pengumpulannya jenis-jenis data yang kita kumpulkan. Data primer biasanya data yang diperoleh langsung dari sumber daya atau objek penelitiannya. Misalkan kita wawancara langsung nih ke Pak RT tadi ya yang mengelompokkan data tadi. Lalu kita juga wawancara ke ke pelaku usaha langsung secara langsung. Dan biasanya kita pakai pengisian di kuesioner seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau udah ada yang bantu, sudah pernah membantu data statistik, misalkan BPS atau Pak RT kayak gitu pakai kuesioner, muterin data kayak gitu, pernah ada yang membantu kan? Belum ada ya? Mas Joko pernah membantu juga kan? Pengumpulan kuesioner seperti itu biasanya kalau di kampung atau di tetangga atau di ya? Pernah sih Pak di kantor. Nah, di kampung itu ya, pemudanya ya, Karang Tarunanya disuruh mengumpulkan kuesioner. Nah, itu salah satu bentuk pengumpulan data primer. Nah, bedanya dengan data sekunder ada yaitu data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Jadi kita tinggal mengutip saja dari beberapa data yang sudah siap seperti itu. Jadi nggak kita langsung ketemu atau kita mengambil data di pihak pertama, tapi udah ada pihak kedua yang sudah menyiapkan data. Misalkan apa? Yaitu tadi BPS. Jadi misalkan nih teman-teman kalau udah 17 tahun pastikan ya. Udah 17 tahun itu biasanya udah dapat KTP. Nah, kemarin pas 2020 kali ya. Pas sensus penduduk, saya lupa 2020 sepertinya. Sensus penduduk kan kita biasa di BPS itu kan, kita dikumpulkan datanya ya. Nah, dari sensus yang ada, jadi data tersendiri di data BPS, itu namanya data sekunder. Jadi misalkan nih teman-teman sebagai akademisi, pengen melakukan penelitian tentang penduduk Klaten misalkan, penduduk Salatiga, penduduk Solo. Nah, tinggal ngambil data dari BPS seperti itu. Itu namanya data sekunder. Kita mengumpulkan data. Atau biasanya kalau di lingkup dunia ada World Bank, ada biasanya kalau di luar negeri ada data dari UN atau United Nations, PBB. Lalu ada juga data di kementerian tuh banyak sekali data. Kalau spesifiknya apa bisa kita ambil seperti itu. Yang gratis ya biasanya. Dan biasanya ada juga data yang berbayar. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangan jenis-jenis data di primer dan sekunder ini. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Berhubung untuk itu, tadi capaian pembelajaran kita, cara mengumpulkan data. Jadi ini ada beberapa cara, contoh pengumpulan data yang bisa kita gunakan seperti itu teman-teman semuanya. Salah satunya adalah wawancara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Jadi teman-teman kalau mengumpulkan data statistik,
itu biasanya kita pakai wawancara bisa langsung ke tatap muka langsung ya dengan si informan pertama kita ya, biasanya kayak gitu. Lalu bisa tidak langsung dengan koresponden via pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa titipkan, yaitu via tadi seperti yang saya jelaskan tadi, via kertas yang nanti diisi seperti itu ya dengan respondennya. Jadi tinggal ngasih saja kuesioner yang ada. Nah, ada juga dengan cara mengirim kuesioner secara tidak langsung nih. Jadi teman-teman tinggal nitipin kuesioner, biasanya penelitian seperti itu ya. Kita kirimkan email, post ataupun bisa kita media sosial. Nah, sekarang kan era-era digital kan memudahkan kita ya. Jadi kita kadang nggak perlu wawancara secara langsung. Tapi ada juga yang meyakini bahwa wawancara langsung itu lebih enak dan lebih kayak gitu. Jadi harus dilakukan pandemi gitu. Tapi ada juga yang langsung menggunakan teknologi, bahkan sekarang bisa via online ya, jadi via angket kuesioner secara online seperti itu. Nah itu teman-teman juga kemarin juga sudah mengisi ya beberapa ya, waktu perkuliahan sebelumnya ada angket kuesioner itu. Nah contohnya seperti itu, itulah bentuk pengumpulan data ya. Dan saya harap teman-teman nanti bisa mempraktekkan seperti itu. Dan data yang ada namanya data nominal ya, nanti kita bisa baca saja. Data ordinal ya, nanti penjelasannya akan saya share setelah sesi ini ya, karena ini sepertinya karena saya tidak premium ya, jadi akan terputus-putus. Tadi saya lupa tidak menggunakan akunnya fakultas ya, akun di Prodi Agribisnis. Jadi ini nanti mungkin akan terputus, jadi kita cepatkan dulu sebelum kita terputus ya. Ada data interval dan juga ada data rasio seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu di sesi ini yang bisa saya share dan juga saya bagi dengan teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan coba ke distribusi frekuensi. Jadi teman-teman mengenal apa sih yang namanya distribusi frekuensi. Sebelum kita lanjut dan kita share nanti, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih dari teman-teman semuanya? Mengingat kita mungkin akan terputus nih. Sharing dulu atau bertanya? Saya tutup dulu sesi pertama nih ya. Setelah ini nanti. Mas Joko mungkin? Silahkan. Atau teman-teman yang lain, Mbak Ima, Mas Yusuf, Mas Setio nih, Mbak Evita. Alhamdulillah sehat semua ya, tapi ya tetepan ya. Ini udah 25 anak, meskipun beberapa belum masuk ya teman-teman. Dan saya ingatkan lagi sebelum saya tutup ya di sesi ini, teman-teman untuk nanti aktif di semester ini kita menggunakan Sepada ya. Sepada nanti kita apapun yang kita pakai atau saya post di situ, nggak cuman perkuliahan saya ya, tapi juga perkuliahan ibu-ibu yang lain, mata kuliah lain, teman-teman bisa update di situ. Apa aja yang di-share, teman-teman ikuti. Karena di situ nanti akan ada penilaian secara data gitu ya. Teman-teman ngeklik saja itu sudah terhitung teman-teman absensi. Jadi teman-teman klik aja. Atau ada tugas apa, ada pos apa, seperti itu ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan di distribusi frekuensi. Jadi ini saya tutup dulu. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Jangan leave dulu ya di sini ya. Ini cuman nanti saya restart aja. Jadi karena waktunya juga sudah 40 menit, jadi kita restart dulu ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Harapan saya teman-teman tetap terus menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk vaksin ya. Kemarin adakah yang belum vaksin nih? Ayo, saya tunggu nih. Vaksin kemarin sudah diinisiasi di universitas juga, di Univet. Kita sudah menyediakan vaksin untuk teman-teman semuanya. Karena apa? Ini akan menjadi penting untuk menjaga tubuh dan juga kesehatan teman-teman semua menghadapi pandemi ini. Kayak gitu ya. Dan kuncinya nanti kita akan kemungkinan ya di bulan November dan bulan Desember kemungkinan salah satunya kita akan menerapkan mungkin insya Allah kita coba tatap muka langsung. Jadi kita akan ada kegiatan tatap muka langsung.
Syaratnya apa? Nanti syaratnya teman-teman harus vaksin. Jadi sebisa mungkin teman-teman banyak yang vaksin dulu, lalu kita akan coba uji coba. Semoga kita memungkinkan untuk perjumpaan dan pertemuan kita, yaitu kita ke Univet seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa ketemu dan tetap bisa kuliah lagi seperti itu ya. Jadi teman-temanku semuanya bisa full fokus untuk perkuliahan kita. Jadi seperti itu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk mata kuliah yang ada kita ikuti semuanya. Itu ya teman-temanku semuanya. Mungkin saya cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah di sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sesi ini. Jangan leave dulu. Jangan leave dulu ya teman-teman. See you teman-teman semuanya. Terima kasih.